Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Camat Serong Hilir. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lutfi Manggola dari jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Siliwangi. Saya mungkin izin mewawancara Bapak terkait seputar kesehatan seperti itu. Baik, untuk mempersingkat waktu mungkin langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Mungkin sebelumnya bisa perkenalkan nama Bapak terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saifullah Camat Serong Hilir. Alhamdulillah mungkin sudah 2 tahun setengah menjadi dalam Menjabat. Langsung saja mungkin ke pertanyaan pertama. Menurut Bapak bagaimana kondisi kesehatan masyarakat di Kecamatan Serong Hilir ini, Pak? Kondisi kesehatan masyarakat secara umum kita masih fokus untuk meningkatkan secara kualitas, dan alhamdulillah dengan tuntasnya beberapa titik infrastruktur itu juga mempermudah akses masyarakat untuk menjangkau layanan kesehatan, sehingga masyarakat untuk saat ini wabil khusus mungkin dari wilayah desa Sukabakti, Parumasan, akses untuk berobat itu sekarang ke wilayah Sodong Hilir, ke puskesmas Sodong Hilir. Kalau mungkin beberapa tahun, apalagi mungkin sebelum selesai jalan menjangkau layanan kesehatan ke wilayah Kecamatan Bantang. Dalamnya sekarang lebih maksimal puskesmas. Baik. Yang kedua, Bang, apa saja permasalahan kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat Kecamatan Serong Hilir ataupun prioritas penyakitnya gitu, Pak? Nah, untuk saat ini tidak ada secara khusus ya penyakit apa yang menjadi prioritas, karena memang saat ini tidak ada wabah penyakit yang menyebar, yang menular, yang tidak ditangani, yang tidak tertangani. Dan alhamdulillah mungkin secara umum kualitas layanan kesehatan di puskesmas juga baik, sehingga masyarakatnya pun sehat. Nah, untuk secara umum tidak ada penyakit yang memang secara khusus yang tidak tertangani. Nah, selanjutnya kalau boleh tahu, Pak, bagaimana fasilitas kesehatan yang ada di Kecamatan Serong Hilir? Apakah sudah merata atau bagaimana? Alhamdulillah untuk saat ini rawat inap fasilitasnya sudah ada beberapa penambahan itu untuk memaksimalkan keberadaan puskesmas yang mungkin ketika masyarakat berobat dan bisa ditangani di puskesmas langsung, tidak perlu ke rumah sakit kecuali yang rujukan baru ke rumah sakit. Kalau sejauh ini Pak, bagaimana kerjasama antara kecamatan atau pihak pemerintahan dengan fasilitas kesehatan seperti puskesmas dalam menangani masalah kesehatan di wilayah Serong Hilir? Alhamdulillah perkembangan situasi di wilayah Kecamatan Serong Hilir disampaikan oleh Kepala Puskesmas paling tidak dalam 1 bulan 1 kali. Gitu. Nah, kalau misalkan ada yang secara khusus, baru ada rapat khusus juga untuk menangani masalah-masalah yang memang perlu penanganan khusus. Untuk saat ini memang kondisinya sangat baik, gitu. Apalagi mungkin masyarakat yang secara ekonomi itu kurang mampu, itu dapat kami tangani. Silakan berobat, tidak perlu mempertahankan kekhawatiran tentang biaya. Ya, kami yang mencari solusi bagi masyarakat yang biayanya mungkin kurang. Kecuali memang ada yang perlu kita tindak lanjuti oleh BPJS yang ditangani atau dibayar oleh pemerintah, baru kita eksekusi juga. Untuk saat ini apakah ada tindakan yang telah dilakukan untuk menangani masalah kesehatan yang ada di masyarakat ataupun ada program yang masih berjalan di Kecamatan Serong Hilir? Untuk saat ini memang kita mempermudah akses dan memperdekat jarak. Saat ini mantri-mantri yang ada di desa itu dimaksimalkan, yang berkoordinasi dan berkolaborasi dengan bidang-bidang desa. Alhamdulillah bidang desa juga berkomunikasi dengan tokoh-tokoh setempat dalam mengedukasi, terutama mungkin PHBS, perilaku edukasi masyarakat juga sangat penting, karena lebih penting mengedukasi mencegah daripada mengobati. Itu istilahnya gitu, sehingga masyarakat alhamdulillah menjangkau kesehatan cukup di desa, kecuali kalau tidak bisa ditangani di desa baru ke puskesmas.
Kalau sejauh ini Kak, apakah ada terdapat kendala dalam pelaksanaan program tersebut seperti pembangunan dari infrastruktur ataupun penguatan kualitas menteri-menteri itu, apakah terdapat kendala? Dalam setiap bulan ada evaluasi kinerja. Nah, setiap layanan baik puskes maupun poskesdes harus betul-betul memaksimalkan potensi yang ada di situ. Nah, saat ini PR-nya mungkin ada 7 pustu yang insya Allah kami dorong akan dibangun 2025 agar dapat meningkatkan baik secara kualitas pelayanan juga sarananya. Pak, apakah kecamatan dan pihak pemerintahan di sini merespons situasi darurat kesehatan seperti kemarin yang ada wabah penyakit itu COVID-19 respon pihak pemerintah? Alhamdulillah, terus terang saya tugas di Sodong Hilir 2021 akhir dalam masa COVID. Waktu itu memang capaian vaksin kami masih rendah di 28 ranking mungkin. Nah, alhamdulillah dengan berbagai inovasi, alhamdulillah di akhir itu ranking kedua karena memang jumlah penduduk kita itu ketiga terbanyak presentasi. Tapi jangan tidak jadikan kendala, itu tantangan inovasi-inovasi dan juga mendorong memapping akar-akar persoalan untuk mendorong vaksinasi itu lebih maksimal itu sudah secara sesat semua pihak, semua lapisan masyarakat itu. Terus selanjutnya, apakah kecamatan memiliki program khusus untuk mengatasi masalah gizi buruk atau malnutrisi pada anak-anak dan ibu hamil di lingkungan kecamatan Surabaya? Untuk saat ini kami berkoordinasi dengan Puskesmas terutama dengan gizi ya, dengan gizi memaksimalkan program-program terutama untuk penanganan stunting dan juga antisipasi stunting. Gitu. Alhamdulillah, insya Allah sosialisasi stunting ini sudah selesai, tinggal hari Rabu rencana untuk pendistribusian bantuan permakanan untuk antisipasi stunting, gitu, risiko stunting. Baik, selanjutnya bagaimana keterlibatan masyarakat di Kecamatan Surabaya dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan? Kami sangat fokus terhadap titik-titik yang dipandang kurang dalam memperhatikan perilaku PHBS. Ada beberapa sektor-sektor yang perlu kita edukasi, komunitas-komunitas masyarakat tertentu yang kami jadikan fokus sosialisasi perilaku PHBS itu sendiri dan juga karena ada korelasinya satu sama lain. Ketika PHBS kurang, stunting juga akan dipengaruhi oleh itu salah satunya. Terus juga mungkin sanitasi, alhamdulillah kami mendapatkan program mobil khusus mungkin di titik-titik yang jumlah stunting juga lebih banyak, mungkin jumlah produk dan sudah terbanyak sehingga kami mensosialisasikan berperilaku PHBS itu di titik-titik yang memang dipandang rawan. Nah, baik, selanjutnya seperti yang kita tahu mungkin ya Pak, masalah sampah itu seringkali menjadi tantangan besar bagi pemerintahan gitu Pak. Nah, bagaimana strategi Kecamatan Surabaya dalam mengelola sampah agar tidak mencemari lingkungan seperti itu? Alhamdulillah kita ada insya Allah 2025 pilot project di Sodong Hilir. Kami akan menunjukkan bantuan untuk tata kelola sampah, mana sampah organik, mana sampah non organik. Nah, semua itu harus bisa bernilai secara ekonomi bagi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan sampah itu sendiri. Apakah mau sistem operasi atau pengurus tertentu yang sudah ditentukan baik secara regulasi tingkat desa maupun di tingkat kecamatan. Jadi selalu bantuan dari pemerintah untuk pengelolaan sampah tahun 2025 akan diajukan, bukan akan direalisasi. Apakah pihak kecamatan memiliki upaya dalam meningkatkan kesadaran warga tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan Pak? Misalnya ada kampanye atau sosialisasi rutin? Itu dalam setiap kesempatan kami sering menyampaikan karena pengaruhnya sangat besar terhadap perilaku kehidupan sehari-hari. Kami dalam setiap momentum kegiatan di tingkat desa, baik yang ada kaitannya dengan kesehatan langsung maupun tidak ada kaitan secara langsung, karena itu semua perlu didorong dan juga didukung oleh semua pihak, terutama tokoh masyarakat dan juga komunitas-komunitas tertentu.
Nah, selanjutnya bagaimana partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan atau program lain terkait kebersihan? Alhamdulillah selama ini gotong royong masih tumbuh di setiap desa. Walaupun memang itu juga tidak menutup kemungkinan ada pengaruh-pengaruh lain yang di satu desa mungkin yang kurang dalam kegiatan gotong royong. Tapi tetap kami dalam setiap momentum kegiatan-kegiatan tertentu juga terus mengajak partisipasi masyarakat dalam memelihara lingkungan atau kebersihan di setiap lingkungan masing-masing. Selanjutnya bagaimana pihak kecamatan ini menangani masalah sampah liar pada tempat pembuangan sampah sementara? Untuk sementara tidak ada sampah liar, semuanya sudah ada titik-titik penyimpanan yang nantinya akan diambil oleh petugas khusus gitu. Nah, yang paling banyak memang di desa Sodonghilir. Untuk wilayah-wilayah lain memang sudah mapping mungkin karena memang produk-produk sampah itu tidak terlalu banyak di luar Sodonghilir. Yang paling banyak itu di Sodonghilir karena ada aktivitas pasar, ada aktivitas UMKM dan sebagainya. Nah, itu semua mungkin insya Allah 2025 kami akan membuat sebuah terobosan proyek untuk di Kecamatan Sodonghilir, dimulai di Desa Sodonghilir. Insya Allah pengolahan sampah baik organik maupun non organik yang melibatkan para pemuda dan juga karang taruna dan tokoh-tokoh lain juga lembaga lain. Baik, apakah ada rencana dari kecamatan untuk kedepannya dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Kecamatan Sodonghilir? Kami berencana Kecamatan Sodonghilir ini menjadi pionir agar kecamatan maju. Jadi masyarakat yang tidak mampu dapat dibantu oleh pemerintah, dalam hal ini Bapak Bupati, agar yang tidak mampu ini dibayar oleh pemerintah. Nah, bagi mandiri kami dorong juga agar lebih aktif ikut serta dalam daftar di BPJS gitu, agar semua masyarakat baik mandiri maupun yang dibayar oleh pemerintah dapat mengakses layanan kesehatan secara maksimal. Baik, untuk yang terakhir ini Pak, mohon sampaikan harapan atau pesan Bapak untuk masyarakat Kecamatan Sodonghilir agar lebih peduli pada kesehatan. Boleh disampaikan kepada kamera mungkin? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi warga masyarakat Sodonghilir, kami berpesan dalam kehidupan sehari-hari tetap menjaga perilaku hidup bersih dan hidup sehat. Dan juga tolong bagi yang masyarakatnya berdekatan dengan aktivitas perekonomian, di mana sampah-sampah itu terdampak dari kegiatan ekonomi, juga harus betul-betul menyiapkan sarana atau hal-hal yang berkaitan dengan kebersihan, agar kami dapat mengkoordinasikan ke pihak terkait, terutama mungkin di daerah ibu kota Sodong, agar Sodonghilir sehat, Sodonghilir bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin sekian dulu pertanyaan dari saya. Terima kasih atas jawabannya. Mohon maaf mengganggu waktunya mungkin ya Pak. Terima kasih, sama-sama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.